Waktu sudah menunjukkan 3 lebih, alangkah baiknya acara segera kita mulai saja. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu serta tamu undangan sekalian yang berbahagia, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk menyaksikan webinar series yang ke-8. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Ketua PSI, Bapak Profesor Insinyur Wahyu Srikutomo SSI MSI PhD. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu segenap koordinator PSI Pusat serta Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian yang sore hari ini turut bergabung untuk menyaksikan acara webinar series yang ke-8. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun, serta sholat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Acara webinar ini merupakan serangkaian acara resmi yang diselenggarakan oleh HFI atau PSI secara rutin, di mana pada sore hari ini acara HFI atau PSI mengangkat tema dari fisika bumi dengan judul Studi Relativitas DC menggunakan Purwarupa Marcapada untuk kajian geofisika dekat permukaan. Acara webinar pada sore hari ini akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Dr. Eleonora Agustin MT. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal. Acara ini didukung sepenuhnya oleh HFI atau oleh PSI Pusat, di mana nanti akan ada serangkaian acara yang akan kita lalui bersama-sama. Acara tersebut diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua Umum PSI Pusat, yaitu Bapak Profesor Insinyur Wahyu Srikutomo SSI MSI PhD. Kemudian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eleonora Agustin SSI MT. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab. Kemudian sesi foto bersama serta penyerahan sertifikat dan diakhiri dengan penutup. Oleh karena itu, untuk membuka acara pada sore hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PSI Pusat, yaitu Bapak Profesor Insuri Wahyu Srikutomo SSI MSI PhD. Kepada Bapak Profesor Insuri Wahyu Srikutomo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi alhamdulillah, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Terima kasih Pak Cahyo atas sambutan pembukanya dan juga Bapak Ibu sekalian yang sore hari ini ada di di Zoom kita, seminar Zoom, webinar. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bu Wakil Ketua PSI, Bu Ariadne, kemudian teman-teman yang lain dari pengurus PSI, dan tentu juga pada pembicara sore hari ini, yaitu Ibu Dr. Eleonora Agustin. Saya baru ngeh lagi bahwa jadwalnya hari ini, maksudnya Bu Eleonora ya. Jadi terima kasih atas kesediaannya. Jadi seperti yang sudah kita pahami bahwa himpunan organisasi kita yang sebetulnya cita-citanya tentu saja ingin menjadi organisasi profesi yang bereputasi dan memiliki rekognisi, apalagi namanya sudah seperti partai yang rame gitu ya, Physical Society of Indonesia, PSI. Nah, salah satu tujuannya juga adalah memberi benefit kepada anggotanya, baik yang mungkin tangible maupun yang intangible. Nah, termasuk salah satunya adalah pelaksanaan webinar Fisika Indonesia ini yang pada sore hari ini kita akan mendengarkan paparan mengenai studi resistivitas DC menggunakan Purwarupa Marcapada untuk kajian geofisika dekat permukaan. Ini Purwarupa Marcapada ya, jadi ada istilah apalagi ini gitu ya, kayak istilah pewayangan. Tapi intinya pasti ini terkait dengan pemanfaatan prinsip geofisika atau fisika kebumian, fisika bumi, dan juga instrumentasi terkait ya, untuk
dimanfaatkan dalam pengukuran respon bumi di permukaan. Dan tentu ini merupakan salah satu aspek atau cabang penting juga dalam dalam fisika, gitu ya. Jadi dari sekian banyak cabang kita, salah satunya tentu adalah terkait dengan fisika kebumian atau fisika bumi, geofisik, yang juga sangat bermanfaat baik dari sisi keilmuan maupun dari segi manfaat praktis di masyarakat melalui aspek komputasi, instrumentasi maupun juga studi-studi lapangan dan interpretasinya. Nah, kita ingin bersama-sama mendengar dan mungkin nanti kita berdiskusi dan mendapatkan informasi maupun wawasan yang optimal dalam pertemuan ini. Demikian mungkin pengantar saya Pak Cahyo, kepada Bu Eleonora sekali lagi terima kasih, dan juga kepada teman-teman terima kasih juga atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Profesor Insur Yohansur Gutomo SHC MSc PhD yang telah memberikan sambutan. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya akan membacakan sedikit mengenai singkat pemateri kita pada sore hari ini. Sebentar saya izin untuk share screen. Baik, pemateri kita pada sore hari ini adalah Ibu Dr. Eleonora Agustin SSC MT, tempat tanggal lahir di Palembang 1 Agustus 1971. Beliau beralamat kantor di Prodi dan Departemen Geofisika di Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Sriwijaya pada tahun 1990 hingga 1995, kemudian melanjutkan studi S2 di Geofisika Terapan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996 hingga 1998, kemudian melanjutkan studi S3 beliau di Prodi Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2010 hingga 2015. Kemudian beberapa pengalaman beliau dalam penelitian 5 tahun terakhir diantaranya adalah, ini saya ambil yang paling terbaru saja, diantaranya pada tahun 2023 mengenai kajian candi terpendam menggunakan metode geolistrik dan GPR serta metode magnetik di wilayah situs arkeologi menuju potensi usulan geopark nasional, didanai oleh Bima Dikti. Kemudian pengalaman pengabdian beliau kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir ini juga diantaranya pada tahun 2023 dengan judul pengabdian adalah sosialisasi dan workshop penanganan limbah plastik rumah tangga di Parongpong mungkin dengan ekobrik dan atau literasi digital untuk peningkatan pengetahuan pemanfaatan penjualan online dengan pembelajaran HP fotografi. Dengan sumber pendanaan adalah dari HIU Universitas Padjadjaran. Kemudian untuk pengalaman penulisan artikel beliau di dalam jurnal pada 5 tahun terakhir diantaranya adalah 3D inversion modeling of gravity data for identification of subsurface structures in the Mood volcano area of Sedati, Sidoarjo. Diterbitkan oleh Journal of Physics Conference Series, kemudian serta beberapa jurnal lainnya di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya di sini untuk pengalaman penulisan artikel ilmiah di dalam negeri, diantaranya adalah ini saya kurang tahu tahun berapa Bu ya. Di antaranya adalah The Effectiveness of Magnetic Methods in Delineating Soil Horizon, a Case Study of Volcanic Soil from Lembang, West Java. Untuk nama penerbitnya adalah IP Conference Paper. Kemudian untuk pemakalah seminar ilmiah, presentasi oral, di antaranya adalah ICES tahun 2019 yang diadakan oleh UNPAD dan UBD pada tahun 2019. Kemudian ini serta ada pengalaman review dalam 5 tahun terakhir, di antaranya di sini dari 2016 hingga sekarang adalah pada Journal of Soil and Sediment serta Wahana Fisika UPI. Kemudian beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh beliau selama 10 tahun terakhir diantaranya adalah Bintang Jasa 20 tahun pengabdian yang diberikan oleh Ristek Dikti dan Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Kemudian ada pengalaman organisasi beliau diantaranya di sini
saya ambil yang terbaru. Menjadi Kepala Pusat Studi Rekayasa Material dan Kebumian pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran dari 2021 hingga sekarang ini. Demikianlah mengenai CV singkat yang telah disampaikan atau dari pemateri kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita memasuki ke acara inti, yaitu webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eleanor Agustin MT dengan judul Studi Resistivitas DC menggunakan Purwarupa Marcapada untuk kajian geofisika dekat permukaan. Kepada Ibu Dr. Eleanor Agustin kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Cahyo sebagai moderator pada kegiatan ini. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PSI yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sebenarnya lebih kepada sharing atau berbagi, karena sebenarnya di room ini ada yang mungkin lebih handal dan kompeten di bidangnya. Jadi ini adalah sedikit pengalaman yang telah kami lakukan bersama tim peneliti di laboratorium saya dan di pusat studi saya. Izinkan saya sharing ya, Pak Cahyo. Enggak. Iya, silakan Ibu. Nah, ini judul paparan kita hari ini. Sebenarnya ini adalah kompilasi dari berbagai macam riset yang saya lakukan dengan tim dalam upaya pengembangan dari sebuah purwarupa. Kami beri nama dia adalah Marcapaja. Sebenarnya adalah saya temukan nama ini sebagai istilah dari bukan Sangsekerta juga, tapi artinya adalah bumi. Jadi di sini adalah purwarupa yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu di permukaan untuk mendapatkan citra di bawah permukaan. Seperti tadi kata Bapak Ketua PSI, betul, semua prinsip yang kita gunakan adalah prinsip-prinsip resistivitas DC, dan insya Allah saya yakin teman-teman di sini semua sudah paham. Dan nanti mungkin izinkan saya tidak lagi menyampaikan secara teoritis, tapi lebih kepada beberapa hal yang telah kami lakukan. Next pin. Oke, selanjutnya ini adalah outline-nya yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya lebih kepada izinkan saya mengenalkan diri, kemudian izinkan mengenalkan Marcapada, dan juga studi kasus yang sudah kita gunakan memanfaatkan purwarupa ini. Next. Nah, oke, nama saya sudah disebut sama Cahyo. Saat ini saya dipercaya untuk memegang pusat studi material dan kebumian, di mana mewadahi teman-teman dari fisika, kimia, biologi yang berada di bawah FMIPA untuk bergabung di dalam pusat studi ini. Nah, nanti di bagian penelitian ini juga ada teman-teman yang membantu saya dari teknik elektro, kemudian teman-teman dari kimia, juga teman-teman dari tim lainnya. Selanjutnya. Oke, nah ini adalah Marcapada itu sendiri. Next pin. Nah, sebenarnya purwarupa ini kami bangun sejak tahun 2016. Di dalam proses pembangunannya itu kita menggunakan desain yang mungkin hampir sama dengan yang sudah dikenal di lapangan. Tetapi di sini kami mencoba mendesain untuk yang lebih dekat ke permukaan, karena dari hasil resistivitas yang biasa kita gunakan, alat ukurnya itu yang dekat permukaan cenderung cukup noisy. Nah, karena itu kita coba untuk membuat dengan desain tertentu sehingga yang dekat permukaannya itu akan terlihat lebih baik. Nah, kemudian pada tahun 2016 itu dia masih edisi pertama yang masih semi manual. Jadi kalau teman-teman kebumian pasti sudah hafal lah ya, yang analog terus pakai DJ gitu kan. Nah, itu adalah seri pertamanya. Kemudian seri keduanya kita kembangkan untuk yang lebih mudah, kita melakukannya dengan yang digital. Nah, setelah selesai sesi 1, kita lanjutkan dengan pengembangan dari elektrodanya. Karena setelah kita pelajari pada saat elektroda yang kita gunakan yang seperti yang biasa kita gunakan, dia cukup noise karena rencananya kita punya sumbernya adalah sumber titik. Nah, sehingga kita mencoba membuat elektroda yang berbentuk silinder dan yang satu lagi berbentuk bola. Dan kami sudah melakukan uji coba, ternyata yang berbentuk silinder itu memberikan citra yang lebih baik. Cuma sayangnya kita belum menemukan bahan atau komposit
yang lebih murah, sehingga nanti pada saat penggunaannya kita bisa sesuaikan dengan jumlah yang biasa kita gunakan sebanyak 48 elektroda. Nah, sampai saat ini sebenarnya sudah kita kembangkan sampai ke multi channel. Jadi sebenarnya ini sudah selesai. Tinggal satu lagi yang ingin kita lakukan adalah uji banting. Sebenarnya kita ingin lihat seberapa handal alat ini kalau jatuh dari ketinggian tertentu. Tapi kalau dari yang cuma 5 meter mah masih tahan. Nah, ini ceritanya si Markapada ini. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan yang telah kami lakukan. Yang pertama kita akan bercerita tentang pemanfaatannya pada Mart Volcano. Sebenarnya ini adalah satu riset panjang yang kami lakukan bersama tim RKI. Salah satunya di sini adalah Pak Cahyo yang juga menjadi tim kita. Nah, itu kita melakukan dua hal. Sebenarnya semua alat kita run, nah termasuk di dalamnya adalah si Markapada ini. Markapada ini nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Selanjutnya juga kita sudah melaksanakan pengukuran pada daerah candi, juga kita melakukan di daerah tempat pembuangan sampah, dan terakhir kita juga melakukan pengukuran di sepanjang Sungai Citarik yang dekat permukaan, dan dua di bawah ini adalah untuk kajian ke arah lingkungan. Kalau candi ini adalah kajian untuk ke arkeologi, dan kalau Mart Volcano ini kita akan menuju ke logam tanah jarang. Nah, ini adalah rangkaian riset yang kita lakukan. Next pin. Oke, nah ini adalah daerah Mart Volcano yang kita lakukannya itu adalah di daerah Ciuyah. Kalau Mas Cahyo kan lebih lagi ke dekat daerah Malang ya, Mas Cahyo ya. Nah, kebetulan waktu itu saya kebagian di daerah Ciuyah. Nah, Ciuyah ini adalah satu daerah yang menarik karena dulunya ini adalah daerah tempat orang-orang mengambil garam sebenarnya. Jadi dia memang penghasil garam karena berdasarkan dari hasil riset kita juga dia mempunyai garam yang baik, dan salah satunya yang menarik juga adalah selain dari garam yang baik, dia juga mirip dengan garam yang kalau kita suka pakai untuk garam mandi, yang kebetulan waktu itu saya minta bawain Bu Lucy waktu itu kebetulan ke Jepang, dan kita coba komparasi, dan komponen yang ada di sana juga cukup baik. Jadi ini adalah salah satu potensi selain potensi logam tanah jarang yang ada di Mart Volcano. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh hasilnya. Di sini kita lihat bahwa hasil yang ditunjukkan oleh Purwarupa Markapada ini kita ambil dulu untuk kajian litologinya untuk memahami pola perlapisan yang ada di daerah Ciuyah. Jadi di sini kita berusaha mengklasifikasikan berdasarkan rentang nilai resisivitasnya. Jadi kita melakukan proses pengukuran menggunakan 48 elektroda dengan sipasi 1 meter antar elektroda, yang sebenarnya tadi sudah Bapak Ibu lihat itu ada sekian bentangan, dan ini adalah bentangan yang representatif untuk memperlihatkan daerah kita, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa dia terdiri dari ada tiga pembagian di daerah ini, yaitu kita melihat ada daerah batu pasir, kemudian berikutnya ada lempung sisipan batu pasir, dan kemudian ada lempung gampingan. Nah, secara geologi memang daerah Ciuyah ini dahulunya terbentuk dari dekat dengan laut, sehingga maka munculnya si garam tersebut, dan juga karena dia adalah mat, maka dia kaya akan butir-butir pasir. Nah, sehingga pada saat di lapangan, mungkin di gambar ini Bapak Ibu bisa lihat ada yang warna putih-putih di atas permukaan. Nah, itu adalah garam yang dengan sendirinya setelah airnya terevaporasi mengering, maka yang muncul adalah garam-garamnya. Jadi memang secara umum ini adalah mineral garam yang ada di permukaan. Nah, selain itu dari hasil Mart Volcano juga itu kaya akan logam tanah jarang. Tapi maaf belum saya tampilkan, jadi kita lebih fokus ke hasil pengukurannya. Jadi untuk hasil pertama ini kami cukup kami sangat bahagia karena sebenarnya di pengukuran yang lain kita juga sudah mendapatkan bentuk dari bentuk dari si
yang muncul di permukaan itu. Dia seperti kubah garam atau kita sering sebut dengan salt dome. Nah, itu juga merupakan salah satu sumber penghasil dari mineral-mineral yang ada di daerah tersebut. Dan juga kemarin kita sempat mengukur menggunakan peralatan dari Laboratorium Fisika Bumi dari labnya ITB, waktu itu dibantu oleh Prof. Wahyu Srigutomo. Nah, itu kita menggunakan TDEM. Nah, kita berhasil mendapatkan juga struktur di daerah ini, dan juga saya sudah mempublikasikan tentang satelitnya juga, tentang bagaimana adanya struktur di bawah daerah mat volcano ini. Secara umum dari gambar ini sebenarnya kita sudah lihat ada struktur rekahan di atas permukaan, di mana tempat keluarnya si mat volcano itu, sehingga dia bisa muncul di atas permukaan. Jadi secara teoritis dan dari segi yang dekat permukaan, Markapada ini bisa mencitrakan dengan baik bagaimana kondisi bawah permukaan di daerah mat volcano. Karena ini kalau kita lihat di bawahnya, kita mengambilnya itu dari daerah yang kering, kemudian melewati lintasan itu sebenarnya tidak sangat basah ya Bapak Ibu, itu masih bisa kita tancapkan elektroda terus nyebrang ke sebelahnya. Nah, itu tergambar dengan baik pada gambar di citra yang kita lihat dari hasil dari geolistriknya. Oke, next please. Nah, ini berikutnya adalah kajian yang kita lakukan di salah satu candi di Karawang yang menggunakan juga Markapada. Dan biasanya pada saat kita mengeran alat, Bapak dan Ibu, untuk menjadikan justifikasi bahwa alat Markapada ini benar, kita juga mengeran alat yang sama, dengan kedalaman yang sama, dengan komposisi yang sama, untuk melihat validasinya. Dan dari sepanjang perjalanan riset ini, bahwa data yang kita lakukan dengan Markapada ini sama dengan yang alat pabrikasi. Jadi sebenarnya kita sudah cukup confidence kalau untuk mengukur menggunakan alat yang kita buat sendiri ini. Oke, next please. Nah, ini adalah daerah candinya. Jadi kemarin itu kami mengukur di daerah candinya dengan candi yang sudah muncul di permukaan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kita lintasi daerah yang sudah sedang diekskavasi dan juga daerah yang belum diekskavasi. Nah, tujuan dari kita melakukan ini adalah untuk membantu tim arkeolog pada saat mereka akan menggali situs, agar situsnya itu tidak kena pada saat dilakukan ekskavasi. Dan teman-teman di Candi alhamdulillah sangat senang karena kami juga menemukan beberapa titik yang selama ini di luar prediksi para arkeolog, yang diduga di daerah tersebut tidak ada kemungkinan candi, tetapi dari hasil pengukuran kita menggunakan geolistrik Markapada ini, kita menemukan satu anomali yang menunjukkan bahwa di situ ternyata ada kemungkinan situs candi, sehingga teman-teman di daerah BPK ini ingin kami bantu untuk dilanjutkan ke daerah yang lain agar membantu proses ekskavasi. Dan riset ini masih terus berlangsung sampai saat ini, juga dibantu oleh mahasiswa S1 dan S2 yang ada di bawah bimbingan saya. Nah, ini alhamdulillah sudah dengan Markapada. Nah, ini adalah salah satunya dengan Markapada. Kita mengerannya itu ada kita mengeran Ares 3, kita juga mengeran Naniura, dan juga kita juga mengeran alat kita sendiri ini, yaitu Markapada. Nah, dari alat ini kita bisa melihat bahwa citra yang muncul di permukaan merah-merah ini itu sama persis dengan yang ada di gambar D. Yang lingkaran warna ungu, yang C. Nah, itu terlihat dengan baik sampai ke bawah permukaannya, kemudian kedalamannya juga itu terlihat dengan baik. Nah, jadi kemudian kami melakukan membuat prediksi bahwa dengan harga resisivitas tersebut itu adalah kita duga adalah benda situsnya. Jadi pada saat kita mengeran di tempat yang lain, maka dengan mendapatkan nilai anomali tersebut, nilai resisivitas tersebut, maka kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman arkeolog bahwa di situ kemungkinan ada situs candi dalam kedalaman tertentu. Dan kita sudah mendapatkan
pola bentangan dari candi itu sendiri. Dan ini juga sangat menarik mungkin kalau teman-teman juga berminat di bidang ini, karena ini tidak banyak juga teman-teman yang bermain di sini, karena rata-rata kan kita mainnya di mineral gitu ya. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan situs-situs untuk meningkatkan penemuan situs-situs yang ada di wilayah, sehingga ini akan memperkaya tingkat pariwisata di Indonesia, dan juga ini rencananya akan kita usulkan sebagai geopark nasional. Nanti saya akan dibantu oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya di Unpad, yaitu dari teman-teman dari sastra Inggris. Kemudian nanti insya Allah kita sudah berkomunikasi juga nanti dengan teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Indonesia. Nah, karena awalnya ini diteliti oleh tim budaya, tetapi kita perkaya dari sisi geofisikanya untuk saling berkolaborasi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi gitu. Yaitu saat ekskavasi tidak mengalami cacat, karena biasanya mereka inginnya kita ngambil datanya itu hasilnya adalah utuh. Dan ini akan kita validasi juga dengan nanti akan melihat sampelnya, kita akan ambil dan kita akan ukur nanti dengan carbon dating untuk mengetahui berapa sih usia candi kita ini, karena ini candinya cukup menarik, dia lebih tua dari Candi Borobudur. Dan usianya ini adalah pada saat kerajaan pertama. Nah, nanti kita cerita lebih panjang ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini adalah berikutnya kita juga melakukan penelitian ini di daerah tempat pembuangan sampah di daerah Cibodas. Ini adalah salah satu kerja bersama juga dengan tim dari Pusat Riset Citarum dan dari Monash University, dan juga dari tim teman-teman di Teknik Sipil UI yang juga bersama-sama bekerja untuk Citarum. Nah, tujuan dari melakukan riset ini adalah tim ingin membuat nanti rencananya mereka akan membuat tempat pembakaran sampah nanti agar agar tidak lagi masyarakat di sana membuang sampah di sekitar wilayah perumahan. Nah, tugas saya di sini adalah ingin melihat sudah sejauh mana ada aliran lindi yang masuk di daerah pembuangan sampah. Nah, karena tempat pembuangan sampah ini usianya masih muda, kita melakukan hipotesa atau dugaan sepertinya dia belum terlalu dalam. Tetapi di sini juga kita tetap mengeran alat yang sama untuk target yang lebih dalam. Jadi karena untuk resolusi permukaan marka pada ini terlihat lebih baik dalam memisahkan pola antar lapisan di permukaan di kedalaman sekitar 5-10 meter itu akan terlihat dengan baik. Oke. Nah, ini adalah salah satu hasil yang kita peroleh. Kita punya sekian titik pengukuran. Nah, ini adalah kita berada di lintasan 4. Nah, di sini dia adalah daerah yang kebetulan paling lama sudah digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Jadi tempat yang lamanya, yang pertamanya sudah ditutup. Ini baru berusia sekitar 10-12 tahun. Nah, yang sebelumnya mereka tutup dan mereka jadikan rumah di atasnya. Jadi kita nggak bisa ngambil sampel. Nah, tapi kita coba lihat yang sudah selama 10 tahun itu juga. Nah, ternyata dia sudah terlihat, sudah mulai adanya akumulasi dan sudah berasosiasi dengan air lindi. Karena sebenarnya riset ini kita lakukan di 2 musim, dan ini pas masih di musim kemarau. Nah, kita lihat bahwa yang nilai resivitasnya lebih kecil dari 10 ohm meter itu adalah kita duga tanah yang sudah berasosiasi dengan lindi, ya. Karena lindi itu mempunyai sifat yang konduktif dibandingkan yang lainnya, sehingga biasanya kita mempunyai ciri tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa si lindi ini sudah menyebar kurang lebih pada jarak 1-1,5 meter dan menerus ke bawah hingga kedalaman 2,5 meter dari permukaan. Nah, kebetulan di daerah ini juga masyarakat juga menggunakan airnya untuk minum, sehingga kita ambil juga sampelnya untuk melihat
kemungkinan airnya sudah masih bisa digunakan untuk minum atau tidak. Nah, berdasarkan hasil riset kami, sebenarnya sudah tidak layak minum. Yang bagus itu adalah untuk MCK masih bisa kita lakukan, sehingga kemudian kita melakukan proses sosialisasi di daerah selokan jeruk ini adalah kalau mereka ingin membuat sumur, maka kedalamannya sudah kita sampaikan. Oke, harus di bawah kedalaman misal 10 meter. Nah, itu jadi insya Allah airnya itu sudah bersih dan bisa dipakai untuk air minum. Namun, untuk air yang ada di sungai, kita rekomendasikan tidak digunakan lagi untuk sebagai alat atau air untuk minum. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita lihat bahwa dengan sampah pun dia sudah bisa memisahkan di mana rentang nilai kita bagi lagi menjadi 3. Nah, di mana ada yang nilai resistisivitas rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang rendah ini adalah lempung yang terkontaminasi oleh lindi. Kemudian yang tengah itu adalah yang masih mengandung sampah, dan yang terakhir adalah lempung pasiran yang mengandung sampah. Ini ada 2 sampah. Satu sampahnya yang masuk yang sudah lebih tua dibanding sampah plastik yang ada di atasnya. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik juga untuk disampaikan kepada teman-teman yang ada di sekitar daerah, kemudian juga tim Citarum Harum yang ada di sektor daerah kita mengambil ini, mereka juga concern bahwa ternyata salah satu yang harus diperhatikan tidak hanya Sungai Citarumnya, tapi di daerah bantarannya pun itu bisa ikut difikirkan, karena sesungguhnya setelah hujan maka si lindi yang ada di tanah itu bisa ikut tertransportasi ke sungai sehingga menambah pencemar di daerah penelitian ini. Itu kalau terjadi di musim hujan. Next. Nah, ini berikutnya salah satunya lagi adalah di Sungai Citarik. Nah, Sungai Citarik ini juga menarik karena dia juga dekat kampus kita, dan ini juga adalah sungai yang sudah mengalami proses pelurusan. Jadi dulunya Sungai Citarum itu berkelok-kelok, namun untuk menghindari terjadinya banjir, ada 2 hal yang dilakukan. Pertama, mereka meluruskan sungai. Yang kedua adalah mereka melakukan proses penggalian. Nah, tetapi walaupun itu mereka, kalau kita cek di sungainya mungkin dia masih kelihatan bersih, maka kita coba identifikasi tanah yang ada di dekat sungai tersebut. Karena biasanya waktu itu kita lihat setelah mereka mengeruk itu hasil sedimentasinya itu mereka buang saja di sepanjang jalan di sekitar bantaran sungainya. Nah, ini adalah contohnya di daerah Sungai Citarik. Nah, ini kita pilih bagian hilir dengan asumsi bahwa kalau di hulu itu adalah akan lebih bersih dibanding di hilir, itu asumsinya. Nah, kemudian dari segi topografi, hulunya juga itu agak lebih tinggi dibandingkan dengan di hilirnya, sehingga asumsi kita bahwa di hilir itu akan banyak sekali atau akan terdeposit sedimen-sedimen yang mengandung kontaminasi. Nah, di mana tadi dia terjadi 2 hal. Bisa jadi yang permukaannya akan mencemari airnya, atau tanah permukaannya juga akan mengalami kontaminasi akibat dari banjir. Nah, salah satu yang jadi masalah di sini adalah banjir. Nah, pada saat dia pada saat dia banjir, maka dia akan meluap sampai ke kanan kiri dari bantaran. Jadi makanya kita mencoba melihatnya di daerah hilir dari Sungai Citarik. Oke. Nah, yang menarik lagi daerah Sungai Citarik ini juga itu dekat dengan daerah industri. Mungkin saya nggak bisa ngasih. Oh, ini bisa kayaknya ya. Oh, ini nanti. Oke. Nah, di sini ya ini adalah daerah industrinya. Di sini juga daerah industrinya. Jadi kita bisa lihat bahwa cukup banyak daerah industri. Yang kedua, dia juga dekat dengan perumahan. Dan yang ketiga adalah dia juga dekat dengan wilayah pertanian. Nah, jadi daerah ini sangat kompleks dan bisa juga kita tuduh, ini akibat kontribusi dari banyak pihak. Kalau
tim kami suka bilangnya ya akibat proses antropogenik. Nah, maka itu bisakah tercermin di hasil penelitian kita. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada kajian kita, ini juga kita ambil di musim kemarau dengan harapan bahwa hasil yang akan kita lihat ini adalah mencerminkan daerah penelitian kita karena tidak dipengaruhi oleh pengaruh hujan yang akan meningkatkan nilai yang akan meningkatkan nilai konduktivitas. Jadi karenanya kita pilih di musim kering. Nah, ini kita lihat dari sampel dari gambar kita bahwa pada kedalaman 1 sampai 3 meter itu memiliki nilai resistivitas yang sebesar 3,1 sampai 13 per meter yang diduga pada kedalaman ini sudah mengalami perubahan dari kondisi awalnya. Ya, di sini jenis tanahnya adalah lanau, di mana kita mempunyai rentang seperti tadi. Kita bagi 3, di mana lebih besar dari 150 itu adalah tanah urugan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah tanah yang diambil dari sedimennya, kemudian ditaruh di sekitar bantaran sungai, atau kemudian juga batuan dasar berkekat terisi tanah lembab. Tetapi yang lebih tepatnya itu adalah tanah urugan. Nah, kemudian yang berikutnya rentang yang tengah 3,1 sampai 13 itu adalah tanah lanau basah. Nah, yang terakhir itu adalah bahwa karena kita berada di daerah vulkanik, maka dasarnya itu adalah tufa. Jadi masih cukup dasarnya masih cukup kuat lah dasar sungainya. Tapi sudah banyak terjadi proses sedimentasi dari hulu ke hilir, tapi itu disiasati dengan cara dilakukan proses pengerukan dan sebagainya. Nah, kemarin itu salah satu yang menjadi PR penting yang dimintakan oleh teman-teman pencinta Citarum itu adalah kita coba memetakan sebenarnya berapa sih proses sedimentasi itu terjadi dalam 1 tahun, karena ini akan berhubungan sekali dengan besarnya dana pengurukan sungai. Jadi apabila kita bisa melakukan dugaan tersebut, maka kita akan bisa mempunyai sumbangsih kepada pemerintah untuk melakukan budgeting untuk daerah sepanjang sungai ini. Nah, ini adalah penelitian yang sudah kami lakukan. Next, Pin. Nah, jadi kesimpulannya bahwa alat yang coba kita bangun ini sudah bisa memetakan dengan baik, dan juga sebenarnya dia juga handy karena bentuknya kecil, warnanya merah, warnanya merah itu warna saya. Merah karena saya suka warna merah, dan juga itu adalah warna geofisika ya. Kami Geofisika Unpad itu punya icon warnanya merah gitu kan ya. Nah, semoga nanti ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk mari bersama-sama misalnya kita berkolaborasi dan bekerja sama agar menghasilkan hasil-hasil penelitian yang lebih baik lagi. Next, Pin. Oke, ini ucapan terima kasih saya karena kepada DRPM Unpad, kemudian juga kepada teman-teman dari PT Geostrum yang selalu membantu saya dalam memvalidasi pengukuran, dan yang terakhir ini untuk Bima mendanai untuk dana riset di Candi, dan ya sebagian untuk logam tanah jarang. Oke, izinkan saya mengenalkan tim peneliti. Nah, ini adalah tim peneliti kami. Yang bertiga ini adalah saya, Ibu Dini Fitriani, dan Dr. Kartika. Ini adalah kita bersama-sama bergabung di lab lingkungan yang ada di Universitas Padjadjaran di Geofisika. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Hatur nuhun sudah mendengarkan cerita saya sore ini ke sharing. Terima kasih. Balik lagi ke judul aja, Vin. Baik, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Eleanor Agustin, SSIMT, di mana pada pengembangan alat tersebut telah dimulai sejak lama, Bu, ya, dari tahun 2016 hingga berjalan sampai saat ini dan insya Allah seterusnya, di mana pada penelitian yang telah dilakukan telah banyak mengkaji atau melakukan studi tentang resistivitas
DC, diantaranya untuk candi eksplorasi, kemudian untuk arkeologi, kemudian untuk pertanian, untuk lingkungan, dan sebagainya. Memasuki acara berikutnya, yaitu acara tanya jawab dan diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu peserta webinar atau mungkin adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusinya, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang bergabung bisa menanyakan. Saya yakin yang disampaikan oleh Ibu pemateri kita pada sore hari ini itu masih masih banyak sekali yang perlu kita ketahui, perlu kita gali. Contohnya misalnya tadi adalah yang menarik salah satunya untuk bidang arkeologi, Bu, ya, untuk candi. Nah, di mana pada candi tersebut mungkin hal yang menarik yang ingin kita ketahui bersama adalah karena itu adalah candi purba, ya, candi purba, dan umurnya sangat tua begitu. Saya penasaran untuk kedalaman yang dapat diidentifikasi oleh alat markap badannya itu di kedalaman berapa meter, Ibu? Sampai kedalaman 20 dapat ya. Tapi kalau untuk candi itu 2. Jadi kita rapatkan sipasi antar elektrodanya agar mendapatkan data yang lebih detail sehingga panjang bentangannya juga lebih pendek dan menjadi target kedalamannya. Dan itu sesuai dengan candi yang sudah terekskavasi yang tampaknya seperti itu. Tetapi ini juga kita menggunakan GPR juga untuk di-run untuk melihat seberapa dalam lagi sebenarnya. Jadi kalau yang target dari si Markapada ini adalah kita mendapatkan puncaknya. Jadi pada saat ekskavasi di dekat permukaan sudah dekat ada anomali puncak candi, maka tim ekskavasi itu akan mulai pelan-pelan di dalam menggali. Jadi kalau kemarin pakai alat berat, makanya makin dekat mereka menggunakan cangkul atau alat-alat yang lebih soft sehingga tidak merusak permukaan. Jadi nanti kalau kedalamannya, nah itu kita akan kompilasi dengan data yang dari GPR yang sedang di-running saat ini. Sehingga pola bangunannya sampai ke dalam itu kita akan dapatkan. Dan kebetulan dari beberapa kali pengukuran, sebenarnya ini sudah kami ukur sejak tahun lalu, dan kita sudah mendapatkan polanya. Yang kita pikir itu kita imajinasikan kira-kira bentuk candinya ruang-ruangnya itu adalah kotak-kotak memanjang, terus ada yang candinya sendiri, ada yang candinya berkamar-kamar. Nah, ternyata setelah kami berdiskusi dengan ahli arkeologinya dan juga ahli sejarahnya, ternyata dia memang seperti itu. Dan yang paling menarik lagi adalah pada saat kita di Candi Jiwa, itu adalah salah satu candi situs juga di mana sebenarnya itu kita dikira mau mencari harta karun karena daerah tersebut itu adalah daerah pemakaman orang-orang zaman dahulu kala, dan menurut Sahibul Hikayatnya mereka biasanya wafat memakai atau dipakaikan atau disimpankan bersama hartanya. Nah, itu juga menjadi menarik sehingga kita dikira mau nyari harta karun. Ya memang harta karun sih menurut kita karena ini adalah harta budaya gitu. Ayo. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Berikutnya ini ada Ibu Ariadne melakukan raise hand. Silakan Ibu, pertanyaannya bisa disampaikan. Terima kasih Bu Eleonora. Terima kasih juga nih sudah mengisi acara pada sore ini. Ibu. Ya, Ibu ini menarik sekali nih risetnya Ibu. Pertama saya ada 2 pertanyaan Bu. Saat Ibu menggunakan alat ini, itu jangka waktunya berapa lama Bu untuk mendapatkan data yang seperti tadi itu yang Ibu tampilkan misalnya? Apakah harian, apakah jam gitu ya? Itu pertama. Yang kedua, ini artinya kalau Ibu tadi mendapatkan data itu sebenarnya Ibu menyediakan data untuk misalnya arkeolog atau orang-orang lain yang membutuhkan data gitu. Jadi artinya gini, dari segi data yang beroleh itu
berarti Ibu olah, kemudian nanti Ibu berikan ke yang memerlukannya, atau Ibu dapat langsung bisa menganalisa data ini seperti apa, gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ariadne, hatur nuhun nih pertanyaannya. Kalau dari proses kita pengambilan data sampai kita mengolah data, kita bisa quick look sebenarnya Bu, karena kita untuk memastikan di lapangan data kita sudah oke atau belum. Nah itu biasanya udah terlihat di 1 sampai 2 jam pertama sebenarnya kita udah bisa lihat langsung Bu. Jadi biasanya kita langsung bawa komputer, kemudian kita hubungkan dengan alat kita, nanti kita tampilkan, kemudian kita punya alat bantu yang menggunakan Earth Imager itu untuk memberikan citra yang tadi kita lihat. Nah itu nanti akan muncul. Nah itu kita lihat dulu pertama. Nah tapi setelah sampai di kampus, biasanya kami olah kembali dan biasanya hasilnya tidak terlalu berbeda jauh. Nah selanjutnya data yang kita dapat tadi Bu itu langsung kita interpretasi. Jadi teman-teman bisa misalnya misalnya Bu Leo kami ingin tahu nih di sini nih ada apa saja. Nah itu kita bisa lakukan dari pengambilan data sampai ujungnya interpretasi data dan sampai kita menemukan target yang diinginkan oleh teman-teman kita. Misal kita pernah diminta untuk menentukan kedalaman dari batu bara misalnya ataupun dari nikel. Nah itu kita juga lakukan. Nah jadi sebenarnya alat ini sudah sampai di sana Bu Ariadne. Jadi sudah saya dan tim itu sudah bisa langsung menginterpretasikan dan menyampaikan hasil yang diinginkan. Dan salah satu yang menarik juga, kita pernah melakukannya di daerah Banten, itu adalah untuk menentukan proses justifikasi suatu wilayah untuk pengembangan wilayah Banten yang waktu itu habis tsunami, mereka minta bantuan. Nanti kira-kira untuk pusat taman kota itu di mana? Terus nanti pusat kota di mana? Nah itu juga saya menggunakan 2 alat tadi Bu Ariadne, yaitu si alat yang saya bangun dan juga dibantu oleh untuk yang target yang dalam kita menggunakan ARES. Nah kebetulan waktu yang untuk target dalam biasanya saya dibantu oleh teman-teman dari Geozoom dan juga dibantu oleh Pak Wahyu sebenarnya di dalam untuk menginterpretasikan nanti jumlah debit air yang dibutuhkan. Nah tadi tidak hanya kita mengembangkan peletakan posisi-posisi dari yang paling tepat taman di mana, nanti untuk bandara terutama yang mereka ingin lihat itu ada 2 hal yaitu bandara dan taman, dan itu kita kasihkan rekomendasi dan kemudian mereka minta oke, kalau kita butuh itu kami butuh nih sumber airnya di bagian mana, dan itu juga kita dan sampai minta sampai debit air. Sebenarnya cukup sulit tapi alhamdulillah dibantu oleh Prof Wahyu kami akhirnya bisa mempresentasikan hasil debit airnya, dan itu sedang di-run di Kabupaten Banten waktu itu kita bantu. Jadi kita bisa sampai sedetail itu Bu Ariadne. Ya, jadi analisisnya artinya biar sampai memberikan rekomendasi ya Bu ya. Ya, betul, sampai memberikan rekomendasi. Jadi sebenarnya misalnya ada Ibu bisa perkirakan di daerah ini ada batuannya jenis ini, jangan dibangun ini gitu. Berarti bisa ya Bu ya? Bisa. Misalnya bisa sampai misalnya kita bisa merekomendasikan juga kedalaman dari pemasangan tiang misalnya untuk satu wilayah. Oke, yang ini yang sampai tanah kerasnya segini itu juga bisa gunakan. Selalu saya gunakan 2 alat Bu. Jadi karena ini untuk permukaan, saya ingin melihat detail dari permukaannya. Kemudian kita selalu gandengkan dengan yang lebih dalam. Jadi nanti targetnya bisa saling mengcover. Itu Bu Arian, itu pengalaman yang kita lakukan. Iya. Terima kasih Bu Ana. Ya, makasih. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Silakan bagi Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa sekalian yang turut hadir menyaksikan webinar pada sore hari ini. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, silakan melakukan memencet fitur raise hand atau bertanya secara langsung. Halo, saya bisa bertanya, Mas? Oh iya, iya silakan Ibu, silakan. Ya. Silakan. Saya Ibu Tika dari Unsud. Halo Leo. Oke, Leo mau tanya nih, kan kalau seumpamanya resistivity itu kan ada jaraknya nih. Nah, sepanjang berapa panjangnya untuk lintasannya, kemudian berapa titik yang bisa digunakan untuk mendeteksi apa yang akan Leo lakukan di situ. Oh ya, ini benar nih. Daerah situ teridentifikasi
apa yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, tadi itu kan ada berapa kan saya tidak tahu nih ya lokasinya di mana. Eh, Tadi Leo ngomong ada batasan untuk menyatakan air tanah itu tidak layak digunakan untuk konsumsi. Nah, kalau kami material kan biasanya kan kami ambil nih data yang kami lakukan yang material, ini loh air tanahnya dengan spesifikasi seperti ini memang tidak layak digunakan di daerah situ gitu loh. Jadi identifikasi apa sih yang sebenarnya tim Leo risetnya di situ gitu. Itu aja dua ya, panjang lintasan, kemudian berapa banyak titik, kemudian metode yang digunakan apa sehingga bisa akurat nih kita menyatakan hasilnya gitu. Makasih ya Leo. Terima kasih Tika. Ini teman saya, ada teman sepermainan waktu itu sama-sama di S1 ya di Palembang. Terima kasih Tika atas pertanyaannya. Kalau jumlah lintasan biasanya tergantung dengan target yang ingin kita capai. Nah, kami itu minimal itu kita melakukan 2 lintasan yang saling di-cross dengan asumsi biar bisa saling kita cover. Tapi itu mah sudah sangat minimal ya. Sebaiknya 4 lintasan itu kita lakukan dengan panjang lintasan. Kalau yang saya lakukan untuk candi itu lebih pendek dibandingkan untuk yang pencemaran, karena candi memang targetnya lebih dangkal. Nah, kita mempunyai 48 elektroda, di mana spasi antar elektrodanya itu bisa kita atur. Nah, elektroda yang saya gunakan juga sebenarnya sangat spesial gitu ya. Jadi elektroda tadi saya cerita juga itu kecil, itu sebesar pulpen. Nah, itu kita lakukan untuk menghasilkan sumber titik, tetapi belum memuaskan sampai kita bikin yang silinder. Nah, itu adalah yang kita lakukan. Kemudian konfigurasi yang kita gunakan juga itu adalah sementara ini kita menggunakan dipole karena kita ingin mendapatkan jumlah datum yang banyak, sehingga kalau ada yang kurang baik bisa kita delete sehingga data masih lebih baik. Nah, itu jadi biasanya kita minimal itu kalau di daerah yang agak sempit itu 4 tuh minimal paling kita lakukan. Tetapi semakin banyak lintasan yang kita buat, grid, maka dia akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan kita bisa membentuk 3D. Nah, biasanya kalau udah 3D kita akan lihat dengan lebih baik, Bu Tika. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kemudian tadi pada saat kita menguji sampel air itu kita pakai uji juga, Bu Tika. Jadi kita pakai ICPOS untuk mengeceknya. Kemudian juga kita melakukan uji analisa air ke lab sentral untuk melihat logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Jadi 2 hal itu yang kita lakukan berdasarkan studi awal dari geolistriknya, karena dia akan menghasilkan citra yang berbeda dengan yang lain. Jadi kalau air nanti resisivitasnya sudah ada nilainya. Nah, pada saat dia berasosiasi dengan sesuatu yang berbeda, maka dia akan menghasilkan nilai resisivitas yang berbeda. Apalagi dia sudah berasosiasi dengan tanah, biasanya dia akan terlihat dengan baik. Jadi kita menggunakan hal tersebut. Biasanya kita tetap sampling. Kemudian saya tidak lupa selalu membawa kombometer yang akan melihat nilai EC, TDS, dan pH. Itu jadi kalau jalan-jalan ya selalu yang pakai mobile ya. Yang mobile itu kita bawa. Kemudian juga kita ambil sampel airnya buat lebih confident, lebih yakin. Itu kita masukkan ke lab. Kemudian ke AAS nggak, Leo? Pakai pengujian AAS nggak? Pakai AAS, RF. Jadi dan yang juga membantu kita adalah dengan SEM. SEM juga cukup membantu untuk melihat nanti bentuk si bulirnya seperti apa agar kita yakin bahwa ini adalah sudah terjadi proses kontaminasi. Biasanya kan mungkin Tika juga hafal ya dengan SEM. Nah, SEM itu dia akan mempunyai citra yang bulat-bulat itu loh. Nah, semakin bulat si bulirnya, itu artinya dia semakin jauh dari sumbernya dan makin dekat, dan kemungkinan besar itu adalah sudah terkontaminasi. Itu menurut si Ibu Barbara Maher. Nah, itu jadi rujukan kita tuh seperti itu, dan biasanya tadi sudah saya sampaikan di depan, kita juga berbantuan Bu Tika dengan teman-teman dari Kimia Unpad. Jadi kita bersama-sama bersinergi untuk kalau kami geofisika ngomongnya begini nih, bagaimana kalau teman-teman geokimia ngomongnya seperti apa ya. Jadi semua hal itu kita gabungkan jadi satu. Dan yang satu lagi yang juga sangat penting kalau di bidang
geofisika itulah nanti kajian dari geologinya agar tidak terjadi misinterpretasi. Oh ternyata emang dari dulu emang sudah konduktif daerah itu gitu Ya, misalnya. kan Jadi biasanya kan emang kalau kalau lokasi-lokasi yang seperti itu kan jauh-jauh orang kan sudah punya pandangan nih ya. Oh ini memang benar, memang enggak usah kita teliti lagi. Akhirnya memang kurang bagus untuk konsumsi. Kemudian gini Leo, kan kalau di geofisika itu kan ada lapisan tanah nih. ya. Nah, lapisan tanah kan tadi di sekitar candi itu Leo ngomong tidak terlalu dangkal lah ya. Jadi dangkal itu sekitar berapa meter. Nah, lapisan apa yang dominan Leo di situ? Lapisan tanah atau lapisan batuan yang dominan di daerah sekitar candi itu? Oke, nah sebenarnya yang menarik dari daerah candi ini adalah bahwa kita harus bisa meyakinkan bahwa clay yang ada di dalam tanah yang kita lihat itu adalah clay yang berasal dari batu batanya. Karena dia akan mempunyai citra yang berbeda. Kalau clay yang masih dalam bentuk yang sekarang itu dia akan lebih konduktif dibanding dengan yang clay yang sudah dalam bentuk batu bata. Apalagi dalam usia yang sudah cukup lama dan lama sekali, maka dia akan sangat kering, sehingga semakin kering medianya maka dia akan terlihat lebih merah. Nah, kemarin itu kami ingin meyakinkan bahwa itu benar, makanya kita lakukan dia dekat dengan titik ekskavasi. Nah, itu yang kalau di gambar itu mungkin kita bisa lihat tadi di yang di slide saya yang ke-11. Nah, itu ada nanti yang sangat dekat dengan candi itu warnanya bentuknya merah-merah. Nah, mungkin yang seperti yang saya lingkarin ungu ini adalah ungu yang ada di atasnya. Nah, jadi pada saat kita awalnya studi awal itu tanpa daerah yang sudah tersingkap. Kemudian pada saat penelitian kedua kita menemukan dan kebetulan sedang ekskavasi sehingga justifikasi bisa kita buat dengan lebih baik. Ternyata bahwa benar hipotesa kita selama ini yang angkanya rentangnya berwarna merah ini adalah clay yang yang berasal dari candinya. Jadi dia lebih lebih kering. Jadi akan lebih besar nilai resivitasnya dibandingkan dengan tanah clay di sekitarnya. Nah, itu juga menjadi bahan pertanyaan dari teman-teman karena ini kan clay juga, gimana cara? Nah, cuma ada yang menariknya bahwa pembuatan bata yang dibuat oleh daerah candi yang ini berbeda dengan batu bata yang dibuat dari Borobudur. Karena daerah kajian kita ini adalah sekitar Sungai Citarum, maka claynya ini adalah yang berasal dari aluvial. Jadi dari daerah clay yang dihasilkan oleh sungai. Nah, itu yang membedakan kita dengan candi-candi yang lain. Yang lainnya itu berdasarkan dari ada yang batuan beku, sedimen gitu ya. Berbeda dengan candi yang ada di daerah kajian kita ini. Nah, itu jadi ketika kita membedakannya adalah bahwa nilai resivitasnya harus lebih tinggi dibanding sekitarnya. Oke. Ya, Makasih ya Leo ya. terima kasih. Sukses Leo. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Mungkin satu lagi Bu ya, ada pertanyaan yang disampaikan di kolom chat oleh Ibu Syafrima Wahyu. Izin bertanya Ibu, maaf mungkin saya terlewat agak telat masuknya. Dari proses raw data yang diperoleh dari alat ini, pre-processingnya meliputi apa saja ya Bu? Terima kasih. Oke. Silakan Ibu. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Syafrina. Ini datanya adalah mirip seperti data yang kita dapatkan dari resif geolistrik yang biasa Ibu gunakan. Mungkin ya Nanyura atau apapun itu akan menghasilkan data yang sama. Nah, kemudian kita mengolahnya bisa menggunakan res studi inversi atau kami menggunakan kebetulan di kampus kita menggunakan Earth Imager. Nah, jadi kita coba mengolahnya seperti biasa. Nanti kita akan menghasilkan citra seperti yang tadi kami tampilkan. Kita menggunakan konfigurasinya dipole-dipole. Itu Bu. Jadi pakai softwarenya kita gunakan ResStudy dan
juga kita melakukan pada saat pengolahan data untuk data-data yang kita killing, tapi agar tidak mengurangi data, kemudian kita melakukan proses interpolasi, tetapi kita lakukan lagi proses secara statistik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Begitu Bu, yang kami lakukan. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin karena waktunya sudah pukul 4 lebih, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Eleonora Agustin SSIMT yang telah memberikan materi yang sangat baik tentang resistivitas lisit menggunakan alat perwarupa markapada. Saya baru tahu membacanya markapada Bu ya, bukan marcapada. Untuk studi resistivitas bawah dekat permukaan seperti itu. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk Ibu Leo sebagai pemateri kita pada sore hari ini. Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh panitia. Mungkin saya tampilkan saja Bu ya, sertifikatnya. Terima kasih. Ya, baik. Dari panitia mungkin akan didokumentasikan. Ya, sertifikat ini diberikan kepada Ibu Dr. Eleonora Agustin SSIMT sebagai apresiasi dari PSI Pusat karena telah memberikan webinar, telah menyampaikan materi webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian memasuki acara yang terakhir adalah penutupan, tetapi sebelum penutupan akan diisi terlebih dahulu dengan sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Untuk sesi dokumentasi yang bisa on cam, dimohon untuk on cam terlebih dahulu ya. Dari slide pertama dulu. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin serta adik-adik mahasiswa yang bergabung pada sore hari ini, silakan jika memungkinkan bisa menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama-sama. Untuk slide selanjutnya. Baik, cukup. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Fayat. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada webinar sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu pemateri dan Bapak Ibu hadirin sekalian serta adik-adik mahasiswa yang telah bersedia hadir untuk menyaksikan acara webinar pada sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Ibu pemateri kita, Ibu Dr. Eleonora Agustin SSIMT memberikan manfaat keilmuan, hasanah keilmuan bagi kita semua, terutama yang khususnya bagi kita para peneliti di bidang geofisika dan geofisika eksplorasi dan geofisika lingkungan seperti itu. Baik, marilah kita akhiri, kita tutup bersama-sama acara webinar pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator pada sore hari ini pamit undur diri, menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ya, salah tutur kata yang saya lakukan selama menjadi moderator pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Dada Tika, ditunggu di Ya, Bandung. oke. Assalamualaikum. Saya izin live dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi.